Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga teman-teman, ayah dan bunda selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih dapat melaksanakan berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu adalah dengan belajar online. Nah, sebelum belajar, bunda akan kasih semangat dulu nih untuk teman-teman, yaitu dengan tepuk semangat. Kira-kira bagaimana ya tepuk semangatnya? Yuk perhatikan bersama-sama. Ketika Bunda Nurja bilang tepuk semangat, maka hal yang harus teman-teman lakukan adalah tepuk semangat. Otak ini, hati ini mau bilang semangat. Oke, bisa diikuti? Oke, jadi untuk pertama kali teman-teman awali dengan tepukan. Setelah tepukan, teman-teman silakan bilang otak ini. Setelah itu lanjutkan dengan tepukan lagi. Lalu bilang hati ini. Setelah itu lanjutkan dengan tepukan. Lalu lanjutkan dengan mau bilang. Lanjutkan lagi dengan tepukan. Dan yang terakhir bilang semangat. Oke, kita ikuti bersama-sama ya teman-teman di rumah. Tepuk semangat. Otak ini, hati ini mau bilang semangat. Semoga teman-teman tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar di tematik tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Yuk kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Semoga dengan kita membaca doa, Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah teman-teman, untuk tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, melalui Ayo Eksplorasi, siswa dapat mengenal jenis-jenis kelainan tulang dan maknanya dengan tepat. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu melalui kegiatan Ayo Aplikasikan, siswa dapat memahami gerakan alami tulang ketika sholat dengan tepat. Tujuan yang ketiga yaitu melalui kegiatan telaah, siswa dapat memahami langkah-langkah menentukan ide pokok pada satu gambar dengan tepat. Selanjutnya, melalui kegiatan Ayo Aplikasikan, siswa dapat membuat cerita berdasarkan urutan gambar dengan tepat. Jadi, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang jenis-jenis kelainan tulang, lalu gerakan alami tulang berulang saat sholat. Selanjutnya, kita akan mempelajari ide pokok berdasarkan gambar dan langkah-langkahnya, serta kita akan mempelajari cara membuat cerita berdasarkan urutan gambar. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan memelihara tubuh ini, termasuk memelihara tulang dan otot. Lalu bagaimana cara menjaganya? Nah, untuk menjaga tubuh, tulang, dan otot dapat kita lakukan hal seperti berolahraga dengan teratur. Lalu yang kedua yaitu makan makanan yang sehat. Yang ketiga, berjemur di pagi hari di bawah sinar matahari. Dan selanjutnya yaitu dengan duduk tegak. Nah, teman-teman, ini hanya beberapa cara saja, masih banyak cara-cara yang lainnya. Tulang sebagai alat gerak dapat mengalami cedera atau penyakit loh teman-teman. Kira-kira cedera dan kelainan tulang apa saja sih yang dapat terjadi kepada kita? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, berikut kita akan mengenal jenis-jenis kelainan tulang. Jenis yang pertama yaitu disebut dengan osteoporosis. Osteoporosis ini adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang atau pengapuran.
atau menurunnya kepadatan tulang. Hal ini dikarenakan tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Nah, coba teman-teman diperhatikan pada gambar berikut. Gambar ini, ini adalah gambar tulang yang padat. Sedangkan di sampingnya adalah gambar tulang yang kropos. Kira-kira apa sih penyebab dari kelainan tulang yang berjenis osteoporosis ini? Nah, ini adalah penyebabnya. Yang pertama disebabkan oleh faktor usia. Biasanya usia-usia yang menyerang manusia osteoporosis ini sekitar usia 35 tahun. Yang kedua disebabkan oleh keturunan. Jika nenek moyang kita memiliki jenis kelainan tulang osteoporosis, nah kita sebagai anak dan cucunya harus lebih hati-hati lagi karena bisa saja turun kepada kita. Lalu yang ketiga, penyebab yang ketiga yaitu adalah gangguan hormonal dan penyakit tertentu. Selanjutnya, penyebab osteoporosis yaitu dengan mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama. Nah, teman-teman, ternyata mengkonsumsi obat dalam jangka waktu lama ini tidak baik juga ya untuk tulang kita. Selanjutnya yang terakhir yaitu diakibatkan oleh kecanduan alkohol dan merokok. Nah, sekarang yuk teman-teman, karena teman-teman sudah tahu penyebabnya, kita jaga tulang kita jaga tubuh kita, otot kita agar tetap sehat. Nah, selanjutnya jenis kelainan tulang selanjutnya yaitu adalah dinamakan fisura atau sering disebut dengan retak tulang. Coba perhatikan. Nah, ini adalah gambaran dari tulang retak atau retak tulang. Di samping kiri ini adalah tulang yang sehat. Di samping kanan ini adalah tulang yang memiliki jenis kelainan yaitu disebut dengan fisura atau letak tulang. Nah, fisura ini adalah kelainan pada tulang karena benturan benda keras yang menimbulkan keretakan. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman jatuh atau terkena benda tajam, teman-teman harus hati-hati karena itu bisa saja menyebabkan tulang teman-teman retak atau menyebabkan fisura. Selanjutnya, jenis kelainan tulang selanjutnya yaitu dinamakan fraktura atau lebih sering disebut dengan patah tulang. Nah, ini adalah gambar dari fraktura atau patah tulang. Nah, patah tulang ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama nih teman-teman, ini adalah patah tulang di dalam. Yang kedua ada patah tulang menonjol keluar atau dia terlihat ke kulit. Ada yang menonjol sampai ke menembus kulit. Itu adalah macam-macam patah tulang. Karena kalau tulang yang sehat atau sempurna nih teman-teman bisa dilihat tidak ada patahannya. Nah, patah tulang ini adalah kelainan pada tulang karena jatuh pada posisi yang salah dalam keadaan yang salah, baik itu ketika teman-teman mengalami kecelakaan, baik itu teman-teman jatuh dan lain sebagainya. Jenis kelainan tulang berikutnya yaitu dinamakan kifosis. Kifosis ini adalah kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke arah belakang tubuh. Hal ini dikarenakan sikap duduk yang sering membungkuk. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang sering kalau belajar tidurnya itu membungkuk? Siapa? Ada ya, pasti ya. Nah, memang nih teman-teman secara tidak sadar sikap duduk secara membungkuk ini lebih enak ya teman-teman, lebih enak dan sering banget kita lakukan. Tetapi hal ini dapat menimbulkan kelainan tulang yang bernama kifosis. Dan ini adalah kelainan tulang punggung yang terjadi ketika teman-teman sering duduk dengan membungkuk. Tulang punggung akan membengkok ke arah belakang tubuh seperti ini. Lalu jenis kelainan tulang yang kedua itu disebut dengan lordosis. Nah, jenis kelainan ini
yaitu adalah kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke arah depan tubuh. Hal ini dikarenakan sikap duduk yang tidak tepat, yang mana mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Jadi gambar ini adalah gambar kelainan tulang lordosis. Selanjutnya, jenis kelainan tulang yang dinamakan skoliosis. Apakah skoliosis itu? Skoliosis adalah kelainan pada tulang punggung yang membengkok ke arah samping tubuh. Hal ini dikarenakan sikap duduk yang tidak tepat, yang mana menyebabkan tulang punggung membengkok membentuk huruf S, teman-teman. Nah, berikut contohnya. Nah, ini bisa dilihat teman-teman bahwasanya tulang punggungnya ini bengkok ke arah samping sehingga membentuk huruf S. Dikarenakan apa? Dikarenakan sikap duduk kita yang tidak tepat. Nah, lalu bagaimana sikap duduk yang tepat itu? Nah, sikap duduk yang tepat yaitu dengan cara duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Ini adalah salah satu gambaran atau contoh sikap duduk yang baik. Jadi, yuk teman-teman dari sekarang kita lakukan sikap duduk yang baik agar nantinya teman-teman tidak memiliki kelainan tulang seperti skoliosis, lordosis, dan lain sebagainya. Nah teman-teman, dalam rangka pembinaan kesehatan manusia, Islam membuat pedoman kesehatan. Salah satunya yaitu dengan cara sholat 5 waktu. Mengapa begitu? Karena cara pelaksanaan sholat dengan tepat terdapat gerakan alami yang baik untuk tulang kita, seperti sikap berdiri, lalu sikap ruku, lalu sikap sujud, lalu sikap duduk di antara dua sujud. Ternyata teman-teman, sikap-sikap kita ketika sholat itu berfaedah bagi kesehatan jasmani atau bermanfaat bagi kesehatan jasmani kita, sejalan dengan penelitian ilmu kedokteran. Masa sih seperti itu? Yuk kita cari tahu gerakan-gerakan alami yang ada pada gerakan sholat. Nah, berikut adalah contoh gerakan alami yang baik untuk tulang kita ketika sholat, baik itu untuk tulang, otot, dan kesehatan tubuh kita. Nah, yang pertama ini yaitu adalah gerakan takbiratul ihram. Pada gerakan ini yakni berdiri tegak, lalu mengangkat kedua tangan sejajar dengan telinga, lalu melipatnya di depan. Gerakan ini baik untuk melancarkan aliran darah ternyata teman-teman, dan baik juga untuk melancarkan getah bening serta memperkuat otot lengan. Masya Allah banget ya teman-teman, hanya dengan takbiratul ihram kita bisa sehat, yaitu bisa melancarkan aliran darah, getah bening, dan memperkuat otot lengan. Nah, selanjutnya di sini ada gerakan ruku, yang mana gerakan alami saat ruku ini merupakan pembinaan kesehatan yang sangat penting bagi tubuh. Kenapa penting? Yang mana dengan ruku ini dapat memelihara persendian di ruas tulang belakang sehingga terpelihara dengan baik, serta otot-otot pinggang dapat berkontraksi secara serempak, yang mana dengan kita melakukan gerakan ruku ini dapat menyembuhkan penyakit bungkuk pada anak-anak akibat sikap duduk yang tidak tepat. Nah, untuk teman-teman nih yang merasa, wah bunda sepertinya aku mengalami kelainan deh pada tulang aku akibat sikap duduk aku yang tidak tepat. Nah, maka dari itu teman-teman, seringlah melaksanakan sholat, baik itu sholat 5 waktu, sholat sunnah, dan lain sebagainya. Karena dengan kita ruku dengan tepat, ternyata bisa menyembuhkan penyakit bungkuk terhadap kita. Nah, selanjutnya contoh gerakan alami yang selanjutnya yaitu adalah sujud. Kira-kira sujud ini apa sih yang bisa menyehatkan kita? Nah, secara ilmiah, gerakan alami saat sujud dapat membantu mengalirkan darah dari otak
ke otak, mengalirkan darah ke otak dengan lebih baik dan lancar. Karena dengan bersujud, badan bertumpu pada kedua tangan, lutut dan kaki, serta dahi yang menempel. Maka dengan itu, aliran darah menuju otak akan meningkat, serta aliran getah bening dipompa ke bagian leher dan ketiak. Sehingga teman-teman nih, sujud yang menempel di lantai ternyata baik juga loh untuk mengendorkan saraf di muka dan mencegah pusing dan migran. Nah, untuk teman-teman yang ketika misalkan teman-teman punya penyakit pusing atau migran, silakan lakukan sholat sunnah ya. Lakukan sujud dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, contoh gerakan alami yang baik untuk tulang ketika sholat yaitu adalah duduk di antara dua sujud. Yang mana dengan kita duduk di antara dua sujud ini dapat menjaga sistem pencernaan kita. Duduk di antara dua sujud bisa mendapatkan penekanan dinding perut sejajar dengan ginjal, sehingga dapat mengoptimalkan fungsi ginjal. Kemudian, menggerakkan isi perut ke arah bawah dan akhirnya membantu pencernaan. Lalu, ketika posisi telapak kaki pada iftirosh ini bisa menjaga kelenturan serta kekuatan organ-organ gerak yang ada pada diri manusia. Masya Allah banget ya teman-teman, dari gerakan-gerakan sholat ketika dilakukan dengan tepat ternyata banyak manfaatnya bagi kesehatan kita. Masya Allah. Nah, lalu bagaimana cara lain agar kita terhindar dari kelainan tulang? Seperti hal yang tadi sudah disebutkan, bahwasanya ada berbagai macam cara untuk menjaga kesehatan. Nah, selain sholat, kita juga dapat melakukan hal-hal berikut, yaitu yang pertama, olahraga secara teratur. Yang kedua, menghindari kebiasaan sikap tubuh yang tidak tepat, misalnya posisi duduk dengan benar, terus menyangga tulang belakang dengan bantal ketika tidur. Lalu yang ketiga itu mengkonsumsi makanan dan minuman tinggi kalsium. Dan yang keempat, berjemur di bawah sinar matahari di pagi hari. Itulah beberapa cara agar kita terhindar dari kelainan tulang. Nah, teman-teman masih ingatkah dengan ide pokok? Masih ya, ide pokok adalah gagasan dasar pengembang sebuah paragraf. Selain kita dapat menemukan ide pokok pada sebuah teks bacaan dan teks lisan, kita juga dapat menentukan ide pokok pada sebuah gambar. Bagaimana caranya? Nah, berikut adalah cara menentukan ide pokok pada sebuah gambar. Yang pertama, teman-teman harus perhatikan apa saja yang ada pada gambar. Lalu yang kedua, mencermati bagaimana situasi gambar seperti tokoh, lokasi, keadaan yang ada pada gambar. Selanjutnya yaitu adalah menentukan ide pokok sesuai gambar berdasarkan objek-objek yang ada pada gambar. Jadi, itu adalah beberapa cara untuk menentukan ide pokok pada sebuah gambar. Nah, sekarang coba teman-teman perhatikan berikut. Nah, di sini ada gambar keluarga Salman. Nah, kira-kira ide pokok pada gambar itu apa ya? Nah, yang pertama kali teman-teman lihat adalah siapa saja yang ada pada gambar tersebut. Ada siapa aja teman-teman? Ada ayah, ada bunda, ada Salman, dan ada Sophia. Lalu kira-kira apa sih yang sedang mereka lakukan? Coba dilihat. Kira-kira apa ya yang sedang mereka lakukan? Oh, ternyata mereka itu sedang berbincang-bincang, sedang bercerita, atau ayah sedang bercerita dan Salman beserta Sophia sedang mendengarkan cerita ayah. Lalu di mana posisinya? Yaitu berada di ruang tamu. Nah, lalu kira-kira apa sih yang dibawa oleh ibu? Oh, ternyata yang dibawa oleh ibu adalah secangkir minuman. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, dari
hal-hal yang sudah kita identifikasi barusan, dapat kita ketahui bahwasanya ide pokok yang ada pada gambar tersebut yaitu adalah apa teman-teman? Mendengarkan cerita ayah. Karena mengapa seperti itu? Karena teman-teman bisa lihat posisi Salman, posisi Sophia, dan posisi ibu sedang melihat ayah yang sedang berucap. Maka dari itu kita bisa tahu bahwasanya ide pokok pada gambar tersebut adalah mendengarkan cerita ayah. Lalu bagaimana ide pokok pada suatu gambar ini dibuat cerita menjadi seperti apa? Nah, ini adalah salah satu contohnya. Contoh cerita dari sebuah gambar yang sudah kita ketahui ide pokoknya. Maka ceritanya yaitu adalah suatu hari Salman dan Sophia sedang asik mendengarkan cerita ayah. Mereka berkumpul di ruang tamu. Salman dan Sophia duduk dengan tenang di samping ayah. Tak lama kemudian, ibu datang membawakan secangkir minuman untuk ayah. Itu adalah salah satu contoh cerita dari ide pokok yang terdapat pada gambar. Nah, coba sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut. Di sini ada 4 gambar. Yang pertama ada seseorang yang sedang membawa tas. Lalu gambar yang kedua ini sedang mendirikan tenda. Yang ketiga sedang tadabur alam. Lalu yang terakhir ada api unggun. Lalu ada orang yang sedang sholat. Nah, sekarang kita tentukan ide pokoknya ya. Ide pokok yang pertama ini kita anggap aja namanya Adi. Berarti ide pokok yang pertama kita bisa lihat Adi sedang apa? Oh, ternyata Adi pergi berkemah. Lalu ide pokok yang kedua pada gambar kedua yaitu adalah belajar mendirikan tenda saat berkemah. Lalu yang ketiga yaitu Adi melakukan tadabur alam. Sehingga yang terakhir, ide pokok yang terakhir yaitu adalah Adi dan teman-teman sholat berjamaah. Kira-kira untuk dijadikan sebuah cerita seperti apa nih teman-teman? Nah, berikut adalah contoh cerita dari gambar yang ada pada layar. Nah, dari ide-ide pokok itu dapat kita kembangkan atau dapat kita lakukan atau campurkan dengan kata penjelas. Misalkan dibuat menjadi sebuah cerita. Nih, di sini Bunda sudah buatkan salah satu contohnya yaitu adalah pada hari Rabu, Adi dan teman-teman pergi berkemah di kawasan Cibubur. Sesampainya di tempat perkemahan, Adi dan teman-teman belajar mendirikan tenda. Saat hari mulai gelap, Adi dan teman-teman membuat api unggun untuk menerangi perkemahan, serta tidak lupa melaksanakan sholat berjamaah. Keesokan harinya, Adi melakukan tadabur alam dengan perasaan senang. Nah, ini adalah salah satu contoh cerita yang dapat kita buat dari gambar dan ide pokok yang kita buat. Nah, nanti teman-teman silakan belajar untuk membuat cerita dari ide pokok yang teman-teman buat ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Jika menghitung kenikmatan Allah, tidaklah dapat kamu menghitungnya." Quran Surat Ibrahim ayat 34. Manusia tidak dapat menghitung berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan kepada kita. Allah sudah melimpahkan nikmat sehat, nikmat bernafas, nikmat hidup, dan sebagainya. Karena itu, sudah seharusnya kita mengikuti perintahnya dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Yuk teman-teman, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah dan tentunya bertakwa kepada Allah. Nah, teman-teman, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan tetap jaga kesehatan. Semangat ya teman-teman semua. Mohon maaf jika banyak kesalahan dari Bunda. Terima kasih banyak.
Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai berjumpa nanti.